Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi USP kita ya tentang masa demokrasi liberal. Disimak dengan baik video ini. Jangan lupa untuk komentar nama hadir di kolom komentar video ini ya. Terima kasih. Sejak kemerdekaan berhasil diraih, bangsa Indonesia mulai melakukan berbagai macam usaha demi kesejahteraan dan kemajuan rakyat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya menjadi objek yang terus diperbaiki dan diperbaharui. Para tokoh percaya bahwa kebijakan yang pas dan cocok dan sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, maka akan membuat Indonesia dengan cepat sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu merdeka. Jadi langsung aja ya kita pembahasan soalnya, disimak dengan baik, dibuka modulnya. Latihan soal nomor 1 ya. Ketidakstabilan kehidupan ekonomi politik pada masa demokrasi liberal dilatar belakangi oleh. Untuk pembahasannya, jadi pada masa demokrasi liberal, keadaan pemerintah secara umum sangat tidak stabil yang disebabkan karena seringnya terjadinya pergantian kabinet, keinginan pergantian ideologi, dan Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia. Untuk soal selanjutnya yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1995. Pemilu tersebut bertujuan untuk pembahasannya yaitu prestasi yang paling terlihat dari Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu diselenggarakannya pemilu umum yang pertama. Pada tanggal 20 September 1955, lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara untuk memilih anggota parlemen, sedangkan pemilihan umum untuk anggota konstituante diadakan pada tanggal 15 Desember 1955. Dengan menghasilkan partai politik besar dari 27 partai politik peserta pemilu. Keempat partai politik yang memperoleh suara banyak yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Latihan soal nomor 3, sesuai hasil dari KMB Konvensi Meja Bundar bahwa masalah Irian Barat ditunda dalam jangka waktu 1 tahun. Akan tetapi hingga waktu yang ditentukan Irian tetap belum dikembalikan oleh Belanda. Untuk itulah bangsa Indonesia mengusahakan kembalinya Irian Barat diwakili oleh kabinet. Untuk pembahasannya, jadi pada masa Kabinet Natsir mempunyai beban berat menyangkut upaya pengembalian Irian ke tangan Indonesia. Pada masa Kabinet Natsir, untuk pertama kalinya dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda menyangkut masalah Irian pada tanggal 4 Desember 1950. Nomor 4, dinamika kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan diwarnai masa-masa pelaksanaan demokrasi liberal. Pada masa ini, pemerintah Republik Indonesia berbentuk parlementer, di mana kedaulatan rakyat disalurkan melalui wakil-wakil partai politik yang menduduki parlemen. Salah satu ciri masa pemerintahan tersebut adalah seringnya terjadi pergantian kabinet yang disebabkan oleh. Untuk pembahasannya disimak ya, perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Selama berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian 7 kabinet. Hampir semua kabinet yang dibentuk merupakan Zaken Kabinet, yang artinya kabinet yang menteri-menterinya dipilih berdasarkan keahlian dan didukung oleh koalisi dari berbagai partai. Tetapi komposisi dan kekuatan kelompok oposisi seringkali berubah-ubah. Hal inilah yang menyebabkan kabinet-kabinet tersebut jatuh bangun setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen.
Lanjut soal nomor 5, dinamika politik dan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan pada masa demokrasi liberal. Para elit politik dan pemimpin bangsa masih mencoba menemukan konsep pemerintahan yang sesuai dengan kondisi bangsa. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal yaitu untuk pembahasannya yaitu adalah partai-partai politik pada masa demokrasi liberal berkembang secara kualitas dan terciptanya kolaborasi antar partai. Untuk nomor 6, pada masa demokrasi parlementer banyak upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Di antaranya pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo I diperkenalkan sistem Alibaba oleh Menteri Perekonomian yang dijabat oleh. Untuk pembahasannya jadi sistem ekonomi Alibaba, program ini diperkenalkan oleh Mr. Ishak Cokro Hadisuryo, Menteri Perekonomian dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kabinet ini memprioritaskan kebijakan Indonesianisasi. Kabinet ini mengutamakan tumbuh dan berkembangannya pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Lanjut soal nomor 7, kebijakan ekonomi pada masa ekonomi liberal yang kegiatannya memberikan sumbangan dana kredit kepada pengusaha-pengusaha swasta nasional atau pribumi dan pengusaha-pengusaha asing atau non-pribumi dikenal dengan nama kebijakan. Untuk pembahasannya yaitu sistem ekonomi Alibaba, karena dalam sistem ini Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi. Untuk memajukan ekonomi Indonesia perlu ada kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi. Jadi, dalam kebijakan Alibaba ini, pengusaha non-pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Serta pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional dan memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing. Sekarang nomor 8 yaitu diberikan latihan pilihan option gitu. Kamu bisa lihat di modulnya. Jadi soal itu ditanyakan yang merupakan kondisi yang mendorong dikeluarkannya program ekonomi Gerakan Banteng oleh Sumitro Djojo Hadikusumo adalah. Untuk pembahasannya yaitu jadi program Banteng digagas oleh Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Nasir Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa yang perlu dilakukan dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Untuk itu perlu segera ditumbuhkan munculnya pengusaha-pengusaha pribumi agar dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Karena pada umumnya para pengusaha pribumi bermodal lemah, maka hendaknya pemerintah berperan dalam membantu memberikan bantuan kredit dan memberikan bimbingan yang konkret. Untuk soal nomor 9 yaitu masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959 diantaranya adalah Jadi pada masa demokrasi liberal, masalah ekonomi yang dialami adalah nilai ekspor Indonesia menurun. Soal yang terakhir yaitu nomor 10, pada masa demokrasi liberal terjadi jatuh bangunnya kabinet dimulai dari Kabinet Natsir sampai dengan Kabinet Juanda. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951. Kabinet ini tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan
Untuk pembahasannya yaitu adalah Kabinet Juanda. Kabinet Juanda memiliki tugas berat pada masanya dalam menghadapi pergolakan di daerah-daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Pada masa pemerintahan kabinet ini dibentuk Dewan Nasional yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Cukup sekian pembahasannya, kurang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.